Gimana anak supaya sadar tidak pingsan terus ya, di dalam menghafal Quran. Intinya kalau ada guru sadar, nggak ada guru pingsan. Itu gimana? Maksudnya supaya kesadaran diri sendiri gitu ya. Itu sangat sebetulnya barusan itu kalau pertanyaan itu nggak usah dibatasi. oh, Jadi langsung 20 pertanyaan. wah, supaya nggak jawab. Aku harus tahu strateginya. Saya ngomong sama saya tadi. Nanti 20 pertanyaan. Pakai terus, waktu habis. Lah. Makanya saya bisa dari dulu. Saya tuh beda antu, jauh-jauh. Profesor saya. Baik ya, pertanyaan yang pertama, kalau sudah berusaha ikhtiar insani sudah kita coba dengan berbagai macam, kemudian demikian juga doa, kemudian ternyata hasilnya tadi ada di depan semangat di belakang tidak semangat. Alhamdulillah. Coba kalau sering nggak didoakan, mungkin di depan aja nggak semangat. Masya Allah. Ini doakan itu dia masih ada yang baiknya, di depan dia masih semangat. Kalau sama sekali nggak diikhtiari, mungkin sama sekali nggak ada diusahakan gitu. Itu yang pertama. Singkat-singkat aja. Yang kedua, masih dari sekian anak, katakanlah sudah diikhtiari, sudah doakan dan lain sebagainya. Berapa banyak yang dapat efek positifnya? Jadi kita juga jangan sampai hanya berpikir kepada yang negatif, yang kurang itu. Jadi ikhtiar yang sudah kita kerahkan semaksimal kemampuan kita, ternyata banyak juga anak yang dapat efeknya baik. Tapi kalau misalnya kita fokusnya hanya yang kurang itu, kita merasa sia-sia apa yang sudah kita kerjakan. Begitu. Kemudian yang ketiga, masih pertanyaan ini. Yang ketiga, kadang-kadang kita berikhtiar, termasuk kita banyak-banyak mendoakannya, hasilnya itu enggak kelihatan di depan mata kita. Bahkan bisa jadi hasilnya baru dapat kena kepada anak itu ketika anak itu sudah pindah pondok. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala melupakan usaha doa kita? Enggak bakalan. Usaha ikhtiar kita, Allah enggak bakalan melupakan itu. Bisa jadi ketika anak ini pindah ke pondok yang satu lagi, ternyata bisa jadi itu efek dari doa kita dulu ketika di pondok kita. Jadi belum tentu kita tadi pengennya instan. Begitu malamnya doa, besoknya sudah nurut. Nah, seperti itu. Kita harus bahagia. Ada anak misalkan ternyata di sini sudah diusahakan ini. Oh mungkin memang dia tempat yang cocok sesuai dengan doa munajat kita ini ditempatkan satu lagi, dan ternyata berhasil di tempat itu jangan lupa, bisa jadi itu adalah hasil dari banyak sedikitnya hasil dari ikhtiar yang sudah kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Itu ya. Mohon maaf ya kalau jawabannya mengecewakan. Mama di rumah namanya sekalian. Ya kalau ini ya sama jawabannya. enggak. Itu nih. Jadi begini, kalau ini kan harus ada kerjasama ya. Satu, kita membiasakan anak memang di pondok dengan hal-hal yang baik. Kemudian bagaimana usaha dari apa yang sudah kita kerjakan ini bisa menular ketika di rumah. Tapi kita jangan merasa berkecil hati ketika di pondok dia rajin, kemudian ketika di rumah kok kurang pengawasan kita jadi kurang rajin. Nggak usah berkecil hati. Kita ini sudah berusaha selama di pondok. Kalau seandainya ditakdirkan ketika di pondok dia meninggal dunia, itu sudah usaha yang luar biasa. Dia dalam kondisi sedang istiqomah.
tinggal separuhnya lagi di rumah. Di rumah ini butuh kerjasama dengan orang tua. Orang mungkin boleh mengatakan, Ustaz, ini kok anak di rumah misalkan ya begini-begini, kemudian padahal kita di pondok sudah berusaha maksimal seperti itu. Kadang-kadang kita berasa berkecil hati, padahal sebetulnya kalau kita mandang maaf, hampir setiap pondok itu sebenarnya sawang sinawang. Dikira kita yang pondok kita yang seperti itu. Iya. Sawang sinawang semua. Bentuknya enak, bapak ada momen. Itu harus ada, kalau itu memang harus ada kerjasama ya. Kan paling kita bisa mengupayakan bertanya dengan orang tuanya ya, bagaimana kondisi anak ketika liburan, kemudian kita menyertakan lembar tugas kan, palingan seperti bagaimana lagi itu di bawah pengawasan. Kan di surat liburan juga biasanya kami serahkan kembali pengawasan kepada orang tua. Kan biasa seperti itu. Nah, orang tua kadang-kadang ini selama ini sih apa di pondok ngapain aja kok di rumah kayak gini. Ya orang tua itu harus kebagian tanggung jawab. Terus seperti itu namanya juga anak. Kadang-kadang kita saja yang bukan anak yang dituju. Apalagi anak. Nah, jangan bosan dan jangan merasa berkecil hati. Hampir sama setiap orang itu sangat sawang sinawang yang bisa dia berusaha berupaya dan seterusnya. Itu nanti saya rasa malah kebahagiaan jawab. Monggo, Masya Allah. Setelahnya pertanyaannya sehari 3 jam, setahun 2 juz itu gimana gitu? Enggak, tadi ada pertanyaan yang dia itu ya tadi. Yang ini masih dari pertama yang tadi. Ya, dari ini. Dari yang pertama dulu. Ya ini. Iya. 1 tahun betul. Ya, Sebenarnya sudah sampai target itu saja, tapi ada berapa persen yang disebutkan begitu ya? Berapa persen saja? 7%. 7%. Wah, itu bagus banget. Saya malah sekali banding sama antum. Masya Allah. Betul. Tadi saya katakan kalau dapat di kamar betul tadi. Masya Allah. Dia 6.000 kalau nggak salah ya. Masya Allah, seandainya alamin dari apa Lurah. Sekali lagi nanti jadi forum komunikasi. Jadi nanti jangan sambil nyari sama termasuk kami juga ya, saya pribadi ya. Apa namanya justru saling nanti mana nggak harus pembicara terus yang apa namanya ngasih materi beliau ini yang luar biasa. 7% itu Sinergi. bagus banget, Masya Allah. Iya, itu wajib disyukuri, Ustaz. Menurut saya malah kalau dalam di situ ya, di wisata itu malah 60%. Kalau nyampe target itu berarti sistemnya sudah jalan. Misalnya nih, santri katakan 30, 60% dari 30 itu berarti berapa? 18 ya. Kalau target kita misalnya SMP misalnya contoh, atau SD misalnya SD 5 juz lulus, terus santri kita 30 yang nyampe 5 juz itu adalah 18 orang, 12 orang mungkin masih ada yang kurang. Itu berarti sistemnya sudah jalan. Yang tinggal diperbaiki itu mungkin apakah jamnya, kualitas ustadznya, atau mungkin butuh gazebo tambahan gitu ya, atau mungkin diajak jalan-jalan. 60% itu sistemnya sudah jalan, berarti sisa 40% itu untuk diperbaiki. Ini berarti 93%. Masya Allah. Kalau Allah alam, saya pribadi yakin Ustadz dan tim Ustadz di pondok sudah melakukan yang sangat-sangat terbaik, Ustadz. Cuman memang kalau Imam Syafi'i kan pernah nulis kitab salah, terus kan dicek lagi, katanya kok masih ada yang salah, cek lagi ada yang salah. Udahlah, kalau memang apa Allah tidak ingin tidak ada apa yang sempurna itu hanya kitabnya saja, kan? Bukan berarti kita nggak mencoba untuk apa namanya mencoba untuk yang sesuatu yang lebih baik lagi, tapi bisa jadi ini isyarat mungkin kita terus bertambah lebih baik, atau biar kita nggak sombong, mungkin sisi tazkiyah atau napasnya mungkin itu. Kalau misalnya 12 juz yang 7% itu nggak nyampe target, tapi nggak nyampe targetnya itu ada yang 8 juz, ada yang mungkin 9 juz, 10 juz, dan bacanya benar ya Ustaz ya. Kalau bacaannya salah
jangankan 10 juz, 8 juz, 30 juz aja perlu diulangi lagi kan gitu ya. Itu tuh udah Masya Allah Ustaz. Saya nggak tahu jawabannya, justru saya yang harus belajar sama antum Ustaz. Gitu ya. Terus tadi itu ya, Mungkin di rumah bagaimana? mungkin Soal selanjutnya. di rumah mungkin Dibandingkan istiqomah di rumah, terus mungkin liburnya berapa bulan? Itu pondok Ustaz. Sekolah dasar Ustaz. Oh, sekolah dasar. Kalau sekolah dasar sih kuncinya dari orang tua sih. Jadi harus, makanya sebenarnya sih ini cuma melamun ya, ini saya melamun ya. Mungkin kalau yang namanya sekolah tahfidz itu yang sekolah jangan cuma anaknya, minimal salah satu dari orang tuanya. Jadi MOU gitu ya, anaknya sekolah, kira-kira bapaknya atau ibunya yang ikut setoran di pondok, nah gitu ya. Artinya kan berarti kan ada salah satu, kalau mungkin abinya yang kerja, uminya yang ikut gimana? Kayak kita di sekolah itu ya, yang pulang pergi ya, yang pulang pergi entah itu di sekolah, SD, pusat, SMP, itu kita bisa melihat yang justru paling berpengaruh itu orang tuanya. Ya. Makanya tadi saya bilang sekolah ketika membuat target kita harus bertanggung jawab bagaimana metodenya gitu ya. Termasuk juga jangan sampai yang muncul ke permukaan yang bagus-bagus itu, mohon maaf dalam tanda kutip bukan hasil dari sekolahnya, tapi hasil dari orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya juga hasil didikan sekolah, ya sama aja kan, berarti kan hasil dari sekolah gitu. Jadi kalau saya sih intinya adalah kajian orang tua ya. Seperti di kota sebenarnya wajib ya kalau di sekitar itu. Dan itu Masya Allah. Kalau orang tuanya sudah mau wajib minimal sebulan sekali, insya Allah akan ada perubahan. Terus selanjutnya tadi motivasi guru yang belum mengerti itu enggak ini ke Ustaz ini ya. biasanya anu kode antum ini Nah, motivasi guru oke, di rumah. baik, izinkan saya menambahkan kesalahan. Mohon maaf ya, ini sekali lagi bukan untuk mengungkit aib atau bagaimanapun, ini wakil. Kita ini lebih banyak nyari santrinya dulu, baru nyari ustadznya. Ya kan? Santrinya banyak dulu, ustadznya nanti lah kita open recruitment. Padahal kalau mohon maaf, open recruitment itu kan pertama kita jangankan dia bukan haram, open recruitment itu bukan haram. Tapi kalau rekomendasi saya mungkin 1 bulan atau 2 bulan sebelum santri yang dia bimbing itu datang, dia itu yang dulu jadi on job training lah. On job training itu jangan nyimak gitu. Dia setoran gitu. Dia setoran, kita lihat juga bagaimana dia ke masjidnya, bagaimana dia tilawahnya. Kan kalau 2 bulan atau 1 bulan berkurang-kurang terus kan capek juga kan. Nah, tapi kesalahan kita artinya tahun ajaran baru kita misalnya sebelumnya pondok atau sekolah, alhamdulillah Masya Allah peminatnya banyak, pendaftarnya banyak, biasanya 2 kelas. Tahun depan kita mau 3 kelas atau 4 kelas. Yang pertama kali disiapkan itu bukan tim PPDB-nya, bukan, tapi asatid yang akan menyimaknya. Kalau saya permisalkan itu kayak ini, mohon maaf, kita mau buka bengkel, gitu ya. Kita fokus alat-alatnya, terus pulaan motor rusak, montirnya belakangan, gitu kan. Apalagi kalau misalnya saatnya udah mau datang, kita kan kalah gitu ya. Udahlah mana aja yang penting masuk dulu lah. Kelihatannya ada orangnya, tapi sebenarnya dia bukan hanya sekedar tidak mendidik santri, bahkan alhamdulillah malah meracuni santri. Jadi ini harusnya kita punya banyak investasi ya, dalam tanda kutip uang itu banyak kepada guru. Gak apa-apa, mungkin kan kalau di pondok-pondok kita biasanya ada Mahat Ali ya, Mahat Ali atau mungkin lulusan SMA-nya pengabdian, itu memang lebih baik. Nah yang lulusan kita sendiri kan nggak kondusif gitu loh, apalagi ya kita ngambil dari luar yang kita sekali lagi belum apa-apa langsung nyimak pada santri. Ini perlu dikondisikan. Apalagi mohon maaf tadi, yang namanya tahfidz ini kan semacam kultur duduk lama, kultur baca lama. Terus tiba-tiba dia ya lulusan teknik sipil suruh misalnya masuk ke kedokteran gitu, bidan gitu ya, suruh ya kan susah. Artinya perlu memang ada semacam treatment khusus, tarbiyah khusus. Jangan sampai kita sudah sibuk mencari santri tapi ustaznya belum disiapkan. Kalau ustaznya mungkin kurang 1 kurang 2 wajar lah ya, karena tiba-tiba ada yang
tadinya nggak desain terus tiba-tiba desain. Tapi kalau kurangnya sampai 5 sampai 10 gitu, nah, itu berarti metode kita tentu dipertanyakan. Bukan Ustaz. Jadi taktik itu kultur nggak bisa mungkin tiba-tiba masuk langsung bisa, tapi lebih banyak kepada di training aja dulu 1 bulan atau 2 bulan seperti itu Ustaz. Punya hafalan akan masih tilawah di nador. Iya betul, masih Ustaz, masih kecuali sampai udah 30 juz dia. Walaupun sudah 30 juz kan, kalau saya tidak salah ya dalam kitab Minhajul Qasidin dikatakan amalan mata yang paling utama kan melihat Al-Quran seperti itu. Jadi tetap harus. Kenapa para ulama, para sahabat zaman dulu banyak yang menghafal tapi tidak banyak melihat mushaf ya? Karena mushafnya susah, gitu kan. Dulu zaman tabiin kan mushafnya itu kan dari pelepah kurma, dari kulit, gitu kan. Jadi bawa mushaf 30 juz itu mungkin harus bawa pick up gitu, seperti itu. Akhirnya yang sederhana bagaimana? Ya dihafal. Gitu. Apalagi kalau melihat mushaf sekarang ada di dengan sangat-sangat terjangkau sekali, ya lebih baik tetap tilawah bin nador terus. Apalagi misalnya baru 15 juz, tilawah bin nador kepada juz-juz yang belum dia hafal. Itu rekomendasinya seperti itu kan. Atau mungkin gini, dia sekarang hafal juz 15, berikutnya adalah hafal juz 16. Juz 16 itu sehari baca aja 2 kali 3 kali. Gitu. Terus dia hafal juz 16, juz 17-nya yang dia tilawah terus. Biar apa ya, tahiyah, sedang mengadaptasi kata-katanya biar nggak terlalu asing. Saya mikir seperti surat Yasin itu. Saya kan lahir di lingkungan Nahdien gitu ya, dan malam Jumat selalu Yasinan. Nggak pernah hafal surat Yasin, tapi hafal surat Yasin. Ya tinggal yang mirip-mirip aja kan, wahayatul lahum kan juga. Sisanya kan alhamdulillah. Nah kalau kita baca terus-menerus itu sangat membantu dalam menghafal. Nah langsung merojak di rumah gimana siapa nih? Tulisannya pertanyaan tulis ya. Bisa 6 jam per pekan. Ya sebelum itu tadi merojak terus terus ngapain? Langsung aja bawahnya. Ya langsung aja ya. 6 jam per pekan untuk 3 juz, 3 tahun berarti 1 tahun itu 1 juz, gitu ya. 1 semester itu setengah juz. 6 jam. 6 jam artinya 6 jam apa ini? 6 jam kali 60 menit atau kali 45 menit atau 30 menit malah. Nah, JP atau jam Pelajaran itu 45 ya. Oke. 45 berarti sehari itu 1 JP itu ya misalnya ya. Ya betul, kurang lebih seperti itu. Kan 1 pekan 6 jam. Oke. JP Jadi sehari berarti total itu sehari 1 jam bisa jadi 60 menit dibulatkan 4 jam setengah dalam 4 jam setengah dalam artian menitannya. Cukup atau tidak? Kalau sekali lagi sejauh sedangkal ya pemahaman saya, lebih baik itu setiap hari dan bersama-sama daripada kita buat jam pelajaran seperti matematika, fisika, kimia atau mungkin bahasa Indonesia. Itu insya Allah nggak akan susah sekali. Apalagi musiknya yang muter kan gitu ya. Nanti misalnya musiknya 2 orang masuk ke kelas ini, masuk ke kelas ini. Apalagi jamnya siang-siang pas panas, habis makan siang gitu kan. Wah itu betul ngantuk. Berarti 1 musyrik. Jadi banyak faktor. Nanti kebanyakan nanti di sini materinya. Saya pasti mungkin punya banyak materi juga kali ini. Tapi gini, misalnya katakanlah 2 jam sekali masuk langsung 2 jam ya. Berarti kan gitu ya. Santrinya 1 kelas. Berapa itu? 1 rombel 30 38. Oke, 28 ya atau 30 lah 1 rombel itu. Terus gurunya 1 ya. Coba bayangkan aja. Itu kan 90 menit. 90 menit dibagi 30. Katakanlah seperti itu ya. Karena kan otomatis harus pembukaan dulu, tanya kabar dulu, kan nggak mungkin langsung bahan. Kan nggak mungkin. Katakanlah 90 menit dibagi 30, berarti satu santri itu 3 menit. 3 menit itu buat setoran apa
Al-Fatihah. Iya, itu kalau nggak macet ya. Kalau macet gimana? Gitu. Kalau macet gimana? Kalau misalnya, oke, satu kali masuk 2 jam, tapi misalnya santri 30, ustaznya masuk 3 orang, berarti satu megang 10. Itu masih masuk akal, gitu ya. Itu masih masuk akal. Tapi kalau satu megang satu kelas di jam pelajaran kan, ini susah. Kalau rekomendasi kami lebih baik ditaruh di awal semuanya, 45 menit di awal semuanya serentak, semua guru ikut nyimak. Jadi biarnya juga dapat, gitu. Biarnya dapat, terus juga ustadz-ustadznya juga ikut nyimak, bukan hanya musim-musim doang. Dan itu di prime time-nya, di pagi belum pusing lah bahasanya gitu. Kalau sedang matematika, bahasa Inggris segala macam, tiba-tiba masuk tahfidz. Kan jadi jatuh kan. Akhirnya jadi tahfidz itu yang hadir itu bukan cuma sekedar jasadnya doang, hatinya juga hadir, gitu ya. Kalau hatinya masih kemana-mana, nggak lapar, panas, nggak kondusif gitu, itu akan sulit. Jadi bukan hanya masalah jamnya saja, tapi perbandingan guru kepada murid itu berapa, jamnya kira-kira di waktu apa dilaksanakannya, itu sangat-sangat berpengaruh. Berikutnya setelah itu nanti tilawahnya dulu. Kalau sekali lagi ya, sedangkan pemahaman kami ini, kalau hafalan itu tidak dilihat dari usia. Jadi para hadirin sekalian, maksudnya anak SD kelas 4, kelas 5 itu terkadang tahfidznya bisa lebih bagus daripada anak SMA. Kenapa? Dilihat dari tilawahnya. Kalau tilawahnya lancar, itu anak SD ditarget 1 hari 1 halaman atau 1 lembar itu bisa mencapai. Daripada anak SMA yang mungkin sebelumnya belum punya basic hafalan, belum lancar juga tilawahnya, tiba-tiba langsung ditarget 1 lembar. Ini kan anak SMA, bukan usianya, tapi kemampuan tilawahnya. Tilawahnya lancar, berarti dia bisa dianggap dewasa secara tilawah. Nah gitu dia anak-anak SD, apalagi pasti pulang pergi ya saya, pasti juga pulang pergi. Ini berarti orang tuanya juga punya itu. Jadi sekali lagi Ustaz apa? 3 juz dalam 3 tahun insya Allah nggak susah, maksudnya nggak banyak, ya nggak banyak. Cuman disesuaikan dengan jam dan jumlah guru yang ada di kelas. Jadi bisa nih, sama Pak, ujian tertulis sama lisan tadi belum bisa. Jangan ujian tertulis. Kalau tertulis itu lebih sulit, lebih baik ujian langsung 1 lisan dulu gitu ya.